Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ustazah Dewi, tentunya di channel Cita Rasa Tempo Dulu. Salah satu yang akan Ustazah lakukan di sini tentunya kita akan berchallenge, kita akan bagi-bagi giveaway juga buat kalian. Tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, giveaway-nya mau tahu apa? Giveaway-nya nanti Ustazah akan berikan sesuatu buat kalian yang lumayan bisa menambah kuota kalian ketika kita bermain Zoom. Oke? Nah, bukan biologi namanya kalau tanpa ada challenges-nya. Oke? Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa dong klik like, subscribe, dan share. Oke? Ya. Oke, kita mulai aja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, Ustazah mau nanya dulu sama kalian. Ketika kalian di rumah, kalian tentu sering menggunakan yang namanya parfum. Oke? Kalian juga ketika di rumah sering mencium aroma ikan goreng dari dapur padahal kalian berada di ruang depan. Oke, kemudian kalian juga sering membuat bubur kacang ijo dong. Kenapa ibu kalian kalau mau membuat kacang ijo itu si kacangnya harus direndam terlebih dahulu? Oke. Kemudian kalian juga tahu dong dengan yang namanya french fries. Oke, si kentang goreng biar pingin ada rasanya, kenapa harus direndam dulu di air garam? Oke. Itu ya challenge yang pertama. Jadi mengapa hal-hal seperti itu, keseharian seperti itu harus dilakukan? Bila mana ada satu step atau satu tahapan itu tidak dilakukan, contoh dalam pembuatan bubur kacang ijo, si kacangnya itu tidak direndam terlebih dahulu, langsung aja direbus, teksturnya pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua itu tentang pembuatan french fries. Kenapa ketika membuat kentang goreng itu kamu jika pengen ada rasa asinnya itu kamu harus rendam dulu di air garam, ya kan? Berarti ketika french fries itu kamu goreng ada rasa garamnya dong, ada rasa asinnya. Berarti ada garam dong yang masuk ke situ. Ya enggak, cobain di rumah ya. Kalau kamu mau tahu bener gak sih membuktikan omongan Ustazah Dewi? Apakah ketika mau membuat bubur kacang ijo itunya harus direndam dulu, kemudian mau bikin french fries juga harus direndam di air garam dulu, ya kan? Ya, silahkan kalian buktikan nanti di rumah ya, karena itu yang nanti akan kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, ketika kalian berada di ruang depan, kemudian ibu kalian berada di dapur, nih ibu kalian lagi menggoreng ikan, kamu lagi di depan, tercium aroma wangi ikan goreng. Kira-kira menurut kalian siapa sih yang membawa wangi ikan goreng dari dapur ke ruang depan? Padahal jaraknya itu bisa sampai meteran. Penasaran kan? Oke, kalau penasaran, yuk cekidot. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan mengenali tentang bagaimana suatu larutan, bagaimana suatu senyawa itu bisa berpindah. Dari mana? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari luar sel ke dalam sel. Itu ya yang akan kita pelajari. Kita juga akan mempelajari bagaimana caranya tubuh kita ini dari yang tadinya bayi kita hanya berukuran 50 cm, kemudian bertambah usia, tinggi kita pun jadi ikut bertambah. Tentu karena adanya penambahan sel dong. Seperti pada pembelajaran kita pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, yang akan kita soroti di sini adalah bagaimana sel itu bisa mendapatkan nutrisi. Bagaimana sel itu bisa tumbuh, berkembang biak, membelah, terjadi penambahan di dalam tubuh kita. Tentunya karena sel itu hidup, tentunya ada sesuatu dong yang masuk. Ada nutrisi dong yang masuk ke situ. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana proses nutrisi tersebut masuk ke dalam sel tersebut. Ikuti terus ya. Oke, yuk di sini Ustazah punya beberapa media. Oke, media yang akan memberikan gambaran sama kamu.
Nanti di sini challenge-nya ada buat kalian. Oke? Challenge-nya yang pertama nih ya. Ustazah di sini punya 3 gelas ya. 3 buah gelas, ini baru 1, 2, dan ini yang gelas yang ketiga. Oke. Ketiga gelas ini akan Ustazah berikan perlakuan yang berbeda. Oke. Yang pertama ini Ustazah isi dengan air panas ya. Oke. Diisi dengan air panas kedua gelas tersebut. Oke. Dengan volume yang sama. Yang satu 100 ml, yang satu 100 ml. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Lihat perbedaannya. Di sini Ustazah akan memberikan yang ini 2 sendok makan gula. Oke. 2 sendok makan gula. 2 ya. Aduk. Jangan lupa diaduk, bukan dibuang ya. Diaduk, nanti nggak ada kalau dibuang. Nih ya, diaduk sampai dia terlarut. Oke, diaduk. Nih, terus diaduk sampai dia larut. Oke, ini sudah cukup dan warnanya sudah berubah agak kekuningan. Yang gelas kedua, Ustazah akan berikan 1 sendok makan gula pasir. Oke. Diaduk juga sama. Diaduk. Oke. Oke, cukup. Kalian bisa membandingkan di sini perbedaan warna di antara keduanya. Oke, ini yang 2 sendok makan, ini yang 1 sendok makan. Yang 2 sendok makan ini disebut dengan larutan hipertonik. Oke, hipertonik. Sementara yang ini, yang 1 sendok makan ini larutan hipotonik. Nih ya, ini larutan hipotonik. Oke, bisa dilihat perbedaan warna di antara keduanya. Yang menjadi challenge-nya adalah dari larutan yang Ustazah buat ini, silahkan kamu kemukakan kembali, kamu jelaskan kembali, kamu konstruk, kamu bangun materi tentang apa itu hipertonik dan apa itu hipotonik. Paham ya? Tapi bukan dari googling loh ya, bukan nge-google, bukan juga dari buku. Ustazah minta kalian dengan bahasa kalian sendiri senatural mungkin apa itu hipotonik dan apa itu hipertonik dari apa yang Ustazah lakukan tadi. Itu ya challenge yang pertama. Paham ya? Challenge yang kedua. Berarti yang pertama ada tentang hipotonik dan yang kedua ada tentang hipertonik. Itu challenge-nya ya. Poin A-nya hipertonik, poin B-nya hipotonik. Challenge ketiga. Yang C-nya maksud Ustazah. Yang C-nya kita akan kita akan mengambil 1 sendok makan air dari larutan hipertonik. Oke, 1 sendok makan penuh ya guys. Jangan lupa. Nih, 1 sendok makan dimasukkan ke dalam gelas ini. Kalian sudah bisa membayangkan dong rasanya yang hipertonik akan seperti apa dan yang hipotonik akan seperti apa rasanya. Oke. Kemudian Ustazah juga akan mengambil nih 1 sendok makan dari yang hipotonik tadi. Oke. Ketika diaduk, diaduk biar tercampur semuanya. Ternyata menghasilkan rasa yang pas. Penasaran? Coba deh sendiri di rumah ya, bikin, cicipi. Jangan lupa sambil duduk minumnya ya. Kemudian ketika kalian menemukan rasa yang pas, itulah yang disebut dengan larutan isotonik. Jadi tahu dong perbedaan ketiganya. Oke, ini isotonik, ini hipotonik, dan ini yang hipertonik. Silahkan kalian buat penjelasan sendiri, kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari ketiga larutan ini.
Paham ya? Yang tadi Ustazah pakai itu adalah air. Oke, Ustazah kasih clue-nya bahwa air di sini ini peranannya sebagai pelarut. Apakah hanya air saja yang berperan sebagai pelarut? Tidak Mas, Mbak. Yang berperan sebagai pelarut itu selain dari air, ini juga ada yang disebut dengan alkohol. Alkohol, etanol itu bisa dijadikan sebagai pelarut. Oke. Jadi keduanya ini bisa dijadikan sebagai pelarut, tapi ini tidak untuk dikonsumsi. Yang boleh dikonsumsi hanya yang air. Ya, semuanya berperan sebagai pelarut. Kemudian, ketika Ustazah menggunakan gula pasir, garam, sirup dan lain sebagainya, itu berfungsi sebagai terlarut. Oke, terlarut. Awas, silahkan digaris bawahi ya. Garis bawahi terlarut dan pelarut. Kalian buat juga penjelasannya, apa itu terlarut dan apa itu pelarut. Silahkan kalian konstruk sendiri, kalian bangun sendiri sesuai dengan bahasa kalian sendiri, pemikiran kalian sendiri. Tidak copy paste dari Google. Itu ya. Oke, pemahaman yang kedua, kenapa kita harus memahami tentang larutan? Kenapa kita harus tahu dulu larutan hipertonik itu apa, hipotonik itu apa, isotonik itu apa? Karena ini erat sekali kaitannya dengan proses transportasi yang terjadi pada membran sel. Masih ingat kan di pembelajaran sebelumnya tentang apa itu membran sel? Jadi kalau sel itu ibarat kata seperti sebuah ruangan yang dikelilingi oleh dinding, di mana di dinding tersebut terdapat sebuah pintu. Paham ya? Nah, pintu itu menjadi kanal atau saluran di mana larutan, nutrisi yang terlarut di dalamnya itu bisa masuk ke dalam sel tentunya. Nah, si pintu ini. Jadi larutan yang seperti apa yang bisa masuk ke dalam sel dan larutan yang bisa keluar dari sel. Itu ya, itu proses transportasi. Namanya juga transportasi dong, pasti ada yang pergi, ada yang datang, ya kan? Itu. Jadi transportasi itu tidak hanya di dalam dunia angkutan saja. Ternyata di dalam tubuh kita pun terjadi yang namanya proses transportasi sel. Oke? Menginjak ke bahasan yang kedua. Bahasan atau challenge yang kedua buat kalian itu adalah tentang membran sel. Oke? Sebagaimana kalian ketahui bahwa membran sel itu merupakan celah di mana si larutan itu bisa masuk. Nutrisi itu bisa masuk ke dalam sel. Sehingga sel tubuh kamu itu hidup, selnya aktif membelah. Dengan sel aktif membelah jumlahnya menjadi banyak, maka pertumbuhan pun terus terjadi. Contohnya pada tanaman ini. Oke? Dulu awalnya dia cuma sebesar ini. Tetapi karena selnya aktif membelah, proses transportasi yang terjadi dari mulai sel-sel yang ada di akar sampai ke ujung daun itu terjadi sangat bagus, sangat baik karena nutrisi mendukung, lingkungan mendukung, dia tumbuh menjadi tanaman yang tinggi seperti ini. Bisa kalian bandingkan dong, kenapa ini dari ukurannya segini itu menjadi tinggi seperti ini? Karena adanya penambahan sel. Itu ya, sel bertambah karena dia hidup. Kenapa dia bisa hidup? Karena dia mendapatkan nutrisi. So, untuk challenge-nya kali ini adalah kita akan berbicara tentang membran. Di dalam membran itu ada 3 jenis membran. Yang pertama, ada yang disebut dengan membran selektif permeable. Oke, membran selektif permeable nih, dan ada yang disebut dengan membran unpermeable. Permeable dan unpermeable. Keduanya ini adalah sebuah membran yang sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh gambaran bagaimana membran itu bekerja di dalam tubuh kita. So, kita lihat ya. Oke, Ustazah di sini punya air panas kembali. Oke, sama-sama air panas, kita masukkan 2 buah membran, kalian nanti akan bisa menentukan
Ini sama-sama teh, oke, dengan merek tertentu. Ini sama-sama 2 teh, sama-sama air panas. Oke, kita buktikan yang pertama dulu. Sama-sama dia punya membran. Oke, setelah beberapa menit apa yang akan terjadi? Oke, diaduk. Oke, terjadi perubahan warna pada air sini. Oke, ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi ini adalah proses biologis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biologi itu asik kan? Oke, lihat ya. Ini ya, ini. Oke, kalian lihat. Apakah ada isi dari kantung ini yang keluar? Oke, semuanya masih utuh. Oke, semuanya masih utuh. Tetapi air ini sudah terwarnai. Berarti ada senyawa dong yang keluar dari dalam sini. Tapi isinya nggak keluar. Itu ya. Yang kedua, kita celupkan teh juga sama, membrannya juga sama. Coba lihat, apa yang terjadi? Oke. Tidak terjadi perubahan warna. Oke. Tidak terjadi perubahan warna setelah beberapa menit Ustazah celupkan berkali-kali juga tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Oke. Challenge-nya adalah ini adalah selaput yang disebut dengan selaput membran selektif semi permeable. Ya, selaput membran selektif semi permeable. Sementara yang ini adalah selaput membran unpermeable. Oke, lihat yang terjadi. Tidak terdapat perubahan, isinya pun tidak keluar. Itu ya. Jadi challenge yang kedua adalah silahkan kamu konstruk, kamu bangun sendiri dengan bahasamu sendiri, dengan kalimatmu sendiri. Yang penting jangan saklek. Apa perbedaan antara selaput membran selektif semi permeable dengan membran unpermeable? Itu ya, challenge yang kedua. Oke, let's ke challenge berikutnya. Oke guys, kita masuk ke challenge berikutnya. Challenge ketiga. Di challenge ketiga ini kita akan langsung masuk ke bagian yang disebut dengan difusi dan osmosis. Oke, ketika SMP kalian sudah mengenal dong gaup-gaung, sayup-sayup, apa itu difusi, apa itu osmosis, seperti apa prosesnya. Oke, Ustazah di sini akan memberikan challenge yang ketiga terkait dengan difusi dan osmosis. Oke, challenge-nya apa? Yuk sama-sama kita lihat ya. Oke, di depan Ustazah di sini sudah ada 2 buah kentang. Oke, 2 buah kentang. Yang satu, yang ini Ustazah rendam di air biasa. Ingat loh ya, direndam di air biasa. Oke. Yang kedua, Ustazah rendam si kentang ini pada air dicampur garam. Oke, terbayang dong, yang ini larutan ada garamnya, yang ini tidak ada garamnya. Oke, kita lihat ya perbedaannya. Oke, kita lihat perbedaan di antara keduanya. Yang menggunakan air biasa itu teksturnya tetap keras. Nih ya, keras nih. Sampai Ustazah aja nggak bisa. Kaku, semakin kaku dari yang sebelumnya. Jadi sebelum dipotong itu masih bisa dipotek. Ini udah nggak bisa sama sekali. Sementara yang direndam di air garam, oke, bisa lihat sendiri, elastis, alot, oke, alot seperti karet. Ini ya, tuh nggak bisa, oke, nggak bisa sama sekali. Menurut kalian, apa sih faktor apa yang mempengaruhi sehingga kedua ini menjadi berbeda teksturnya? Oke, pasti ada faktornya dong, ya enggak? Nah, sekarang yang menjadi challenge-nya adalah
ketika air si kentang ini adalah sebuah jaringan. Cluenya ya, Ustazah kasih tahu cluenya. Kentang ini adalah sebuah jaringan di mana kadar air di dalam kentang ini sangat tinggi. Salah satu jenis tumbuhan sayuran umbi akar yang memiliki kadar air yang cukup tinggi. Paham ya? Itu kata kuncinya. Jadi dia memiliki kandungan air yang sangat tinggi di dalam ininya, tubuhnya dia. Di dalam si ini. Ini tuh terdiri dari beberapa jenis sel. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini tuh banyak sekali kadar airnya. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam air murni, ini malah semakin membuat dia kaku, membuat dia menjadi keras. Oke? Membuat dia menjadi keras. Itulah yang disebut dengan peristiwa osmosis. Oke? Osmosis loh ya. Kemudian, ketika ini kentang yang tadinya kaku dengan kadar air yang tinggi, ternyata tentu di dalam si tubuh kentang ini bukan hanya sekedar air saja, pasti ada garam-garam mineral juga di dalam tubuhnya, sama halnya seperti tubuh kita. Ketika direndam di air garam, ternyata bentuknya itu menjadi keriput, bahkan menghitam. Di beberapa bagian bahkan menghitam, keriput, bahkan dia menjadi elastis, menjadi sangat keras seperti halnya karet. Itu dikarenakan apa? Kadar airnya berkurang karena ada air yang keluar dari dalamnya, ya kan? Makanya dia menjadi keriput. Kemudian ketika digigit, rasanya asin. Asinnya itu karena apa? Karena adanya garam dong yang masuk ke dalamnya. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan difusi. Oke? So, tantangan yang kedua adalah, challenge yang ketiga adalah apa itu difusi dan apa itu osmosis. Dari apa yang Ustazah tunjukkan tadi. Jelas ya? Untuk lebih memperjelas lagi, selain kentang, ini ada 2 buah lagi, wortel. Oke? Di wortel ini awalnya, ini before dan afternya ya. Ini before dicelup kentang, ini after dicelup kentang. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Sebelum dicelup kentang, ini tinta yang ada di dalam wortel ini ukurannya masih seujung jari. Oke, ini nilai ya, 1 ruas jari. Tetapi dengan kedalaman yang sama tentu, setelah diisi dengan kentang di dalamnya, Ustazah biarkan selama kurang lebih 30 menit, ternyata volume tinta yang ada di dalam wortel ini menjadi naik. Tuh, lihat kan? Menjadi naik ya volumenya. Sementara kentang menjadi terwarnai. Oke? Berarti that's mean di dalam larutan di dalam tinta yang berada di dalam wortel ini terjadi proses difusi dan osmosis. Oke, challenge keempatnya adalah bagaimana proses difusi yang terjadi di sini dan bagaimana osmosis yang terjadi pada wortel. Paham ya? Itu ya challenge ketiga. Banyak banget sih challenge-nya, aku kan pusing. Gak pusing, kalian cukup mengkonstruk kok, gak harus membuat teori. Kalian cukup membuat sebuah definisi, sebuah gambaran difusi itu apa, osmosis itu apa, based on dari apa yang kalian lihat, bukan dari teori. Jelas ya? Oke, pokoknya nggak mau kopas dari apapun, yang pasti bahasa kamu sendiri dari apa yang Ustazah tunjukkan. Oke guys, kita masuk ke bukan challenge sih, challenge-nya cukup 3 aja deh ya, mau kalian mumet. Contoh dari difusi osmosis yang terjadi. Tahu dong yang namanya telur asin, ya kan? Siapa sih yang nggak tahu telur asin? Nih ya, Ustazah tunjukkan sama kalian. Ini ada sebuah telur asin. Telur asin ini tentu kenapa dia dikatakan asin ya karena memang rasanya asin. Kenapa dia bisa asin ya karena memang ada garam, ya nggak? Kok bisa garam itu masuk ke sini? Bisa kan? Bisa. Ini bukan sihir, ini juga bukan sulap. Ini salah satu bentuk bagaimana proses transportasi di dalam sel melalui membran itu terjadi, Mbak. Salah satunya ini. Dia bisa masuk ke dalam cangkang yang keras banget.
keras seperti ini dia bisa masuk. Oke, tentu dengan treatment dalam proses pembuatan telur asin ya. Kita lihat tekstur dalam dari telur asin ini. Oke. Ketika dalam proses pembuatannya si telur asin ini, sebagaimana kita ketahui, seperti bagaimana yang sudah Ustazah jelaskan dulu dalam kegiatan PKWU, masih ingat dong kegiatan PKWU itu apa? Ya enggak sih? Dalam pembuatan telur asin, kalian lihat, kenapa di dalam telur asin ini, enak banget guys, sumpah. Ini tuh udah memasir, berminyak lagi, enak banget, wangi banget, sumpah. Coba ya di rumah ya. Oke, lihat. Ini ya, telur asin, tekstur kulit, tekstur kulit dengan tekstur bagian kuningnya ini berbeda dengan telur rebus biasa. Telur rebusnya Ustazah bawa ini si telur puyuh. Telur puyuh. Menurut kalian telur puyuh enak gak sih? Kalau menurut Ustazah biasa aja. Enak itu kalau dia udah dibikin sambal lado, baru enak, ya enggak? Oke, lihat ya, tekstur antara telur rebus biasa, jauh banget ya perbedaannya. Telur rebus biasa nih dengan telur asin, oke, teksturnya beda, rasanya pun beda. Gak percaya, buktiin deh sendiri. Sana kalian beli telur asin, dimakan, kalian beli telur kemudian rebus sendiri, itu pasti berbeda rasanya. Oke, ini ya, balik lagi ke telur asin. Si telur asin ini teksturnya berbeda. Si bagian kulit putihnya ini dia cenderung lebih padat dan tipis. Padahal awalnya dia telur biasa yang memiliki kadar kandungan air yang sama seperti telur pada umumnya, tetapi setelah diberikan treatment ini terjadi perubahan. Dan pada hasil dari pembuatan telur asin pun di bagian luarnya itu yang bercampur dengan pasirnya seperti yang pernah Ustazah jelaskan, itu mengandung air yang banyak. Airnya dari mana? Kan gak disiram air. Oke, silahkan pikirkan, kira-kira siapa yang memberikan air di wadah tempat pengeraman telur asin ini? Kemudian siapa sih yang memasukkan garam ke dalam si telur asin ini? Padahal kan kulit telur asin ini sangat keras sekali. Itu ya. Jadi kemudian kenapa juga kok sampai berminyak, sampai lemaknya itu keluar, sampai ada minyak? Kan nggak ada minyak goreng di dalam situ. Coba dari mana? Minyak itu terjadi akibat adanya proses difusi dan osmosis yang terjadi pada telur asin tersebut. Paham ya? Jadi untuk proses pembuatan telur asin ini salah satu bukti bentuk aplikasi dari adanya peristiwa difusi dan osmosis yang terjadi. Minyaknya ini berasal dari mana? Ingat bahwa kuning telur itu kandungan terbesarnya adalah lemak dan yang putihnya itu adalah protein. Oke, jadi jelas ya, minyaknya itu berasal dari mana? Dari jawab sendiri ya. Nanti sempilkan di bawah, lemak yang berasal dari telur asin itu berasal dari mana? Kenapa dia keluar? Dia keluar karena terjadinya proses difusi dan osmosis. Sekarang gimana? Udah ada gambaran belum tentang bagaimana difusi, apa itu difusi, apa itu osmosis? Pasti udah ada gambaran dong. Ustazah udah memberikan beragam macam contoh. Mulai dari kentang, mulai dari wortel yang dikasih tinta, dan yang terakhir adalah contoh tentang si telur asin ini. Sudah ada gambaran ya? Itu 3 challenge yang harus kalian lakukan di pembelajaran dengan tema transportasi pada membran sel. Oke, so assignment-nya buat kalian, tugasnya buat kalian adalah kalian ada 3 tugas berarti. Yang pertama, silahkan kalian mengkonstruk teori atau penjelasan atau deskripsi tentang apa itu larutan, 3 jenis larutan dan perbedaannya apa. Tidak kopas dari Google tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian challenge yang kedua adalah kalian silahkan
membedakan apa itu membran selektif semipermeable dan apa itu membran unpermeable. Buat perbedaannya berdasarkan dari apa yang tadi kalian tonton. Bukan dari Google, bukan dari buku, tapi bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, challenge yang ketiga adalah silahkan kalian konstruk sendiri, kalian susun sendiri apa itu difusi, apa itu osmosis. That's why berikut contohnya. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget loh kehidupan yang melibatkan peristiwa difusi osmosis yang terjadi di sekitar kita. Tentunya yang selain Ustazah contohkan. Masih banyak banget ya contoh di luaran sana yang bisa kamu ambil sebagai contoh peristiwa difusi dan osmosis. Terbuktikan biologi itu asik. Kenapa kalian harus belajar biologi? Setiap hari, every day, apapun yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan ilmu biologi tanpa kita sadari. Oke, itu ya. Cukup sekian dari Ustazah. Semoga dengan apa yang Ustazah berikan gambaran kepada kalian, kalian bisa mampu memahami tentang bagaimana proses transportasi yang terjadi di dalam sel. Oke, nanti untuk next pertemuan kita akan belajar tentang transportasi sel lainnya tetapi melalui selaput membran tetapi yang aktif. Contoh kayak begini. Kamu tahu nggak sih yang namanya jerawat? Kamu tahu nggak sih yang namanya bisul? Kira-kira jerawat itu karena apa ya? Kenapa sih kok bisul itu nanahnya bisa muncul ke permukaan kulit? Jerawat juga sama, kok bisa muncul ke permukaan kulit? Dari mana dia? Siapa yang mendorong dia keluar ke permukaan kulit? Ya sel di dalam tubuh kamu. Itu salah satu bentuk bagaimana proses transportasi yang terjadi di dalam sel. Oke, Ustazah keep dulu untuk itu. Kita lanjut di next meet di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di channel yang sama tentunya. Cita Rasa Tempo dulu. Tentunya di kanal Biologi Challenge. Jadi di sini bukan biologi namanya kalau nggak banyak challenge yang menantang kalian jiwa muda. Jiwa yang penuh dengan inovatif dan kreatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.